Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Nur Ajijah, NBM saya 2023015069. Saya dari kelas R3A. Di sini saya akan menampilkan video pada proses konseling yang dimana klien ini memiliki permasalahan pada hubungan pertemanannya, dan klien ini perempuan yang berusia sekitar 17 tahun. Ya, ada keperluan apa? Saya Wahyudi yang ada janjian untuk konseling. Oh ya, silakan masuk. Gimana tadi kesininya, naik apa? Naik motor Oh, dari mana emang? dari Cimanggis. Oh, Cimanggis. Ya, Jadi apa nih yang bikin kamu akhirnya mutusin buat melakukan konseling? mau menceritakan tentang keadaan di taekwondo gitu. Kenapa emang? Jadi aku punya teman. Mereka tuh kayak udah sempat lama latihan di tempat latihan seperti biasa. Terus habis itu kayak mereka tuh keluarnya tuh dalam hal yang gak baik-baik. Jadi sempat pelatih bilang kalau misalnya di salah satu anak itu tuh ada yang nyanyiin prestasinya. Tapi aku lagi ngomongin tentang si itu pelatih, maksudnya ngomong kayak gitu tuh kayak gimana ya, contohnya kayak lagi ceritain ulang gitu sama si anak ini. Ternyata anak ini tuh bocahnya tuh kayak dia ngomong lagi ke orang yang bersangkutan. Nah, orang yang bersangkutan ini kayak apa ya, jadi mereka tuh punya circle gitu. Nah, di circle itu tuh kayak jadi ngejelek-jelekin ke semuanya itu. Terus mereka kayak ngajakin buat salah anak-anak yang tadi yang bilang itu buat bilang buat kayak pindah klub gitu, kayak bilang macem-macem lah gitu. Tapi apa dampaknya ke kamu kalau pas mereka ngomong itu? Gak ada sih sebenarnya, tapi kayak gimana ya, kan itu kan ngomongnya bertujuan karena emang ngasih tahu ulang kan. Tapi karena mungkin dia dari sisi anak ini sama yang bersangkutan ini, jadi mereka kayak karena mereka keluarnya ini nggak baik-baik, jadi nyambungin hal-halnya tuh yang nggak jelas gitu. Jadi karena mereka nggak baik, makanya mereka ngarang cerita buat ke hal-hal itu yang bersangkutan sama kamu juga gitu. Terus mereka tuh gimana sekarang ke kamu? Nggak tahu sih, terakhir kali kalau ketemu itu kalau misalnya mereka ketemu pelatih juga kayak buang muka gitu. Nah, sekarang juga sempat berantem tapi kayak gitu. Jadi asing gitu, maksudnya kayak jadi itu. Mereka ke kamu gimana sikapnya? Gimana ya, nggak bisa dijelasin sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalau dari si Gita itu sebenarnya dia emang sempat berantem kan sama aku karena salah paham. Jadi aku nyindir temen aku yang ada di taekwondo di SMA aku. Nah, mereka itu si Gita ini ngiranya aku nyindir dia, padahal bukan dia yang disindir, tapi dia malah kesindir. Terus habis itu karena emang dia udah terlanjur kesindir duluan, ya udah aku lanjutin aja. Oh, jadi saling sindir gitu. Tapi yang mulai duluan tuh sebenarnya kamu nggak bermaksud kesana, cuman karena ada salah paham aja. Iya. Tapi kamu berusaha ngejelasin nggak, atau kayak ada dari pihak Gitanya itu ada kayak nanya nggak, kok kamu ini SO-nya buat aku ya gitu, atau apa? Ada sih, dia sempet tanya kenapa bikin kata-kata kayak gini. Kan sebenarnya aku bilang karena emang di Semanda itu kan ada klub dari ini ya, dari apa ya, bukan jam, aduh apa ya, kalau nggak salah tuh nama klubnya bukan itu, ada pokoknya salah satu di situ klubnya cukup terkenal di Depok.
Nah, mereka tuh anaknya itu cedera karena latihan di dojangnya. Nah, pas mereka emang sempat berantem, terus habis itu dia di taekwondo di Semanda itu dikeluarin karena mereka kayak latihannya juga nggak konsisten kan. Terus dia tuh sempat nyalain aku karena dia keluar itu gara-gara dikiranya aku cepu, ngata-ngatain dia lah segala macem. Dalam enggak, terus aku sindir lah kan. Aku nggak tahu kalau misalnya di situ bakalan ada yang cepu tuh di saluran WA. Ternyata yang tadi anak yang cepu ini dia cepuin itu juga kayaknya, tapi nggak tahu ya, apa mungkin aku bikin SW saluran terus dilihat gitu. Terus pokoknya habis dari situ dia kayak ngomong, kenapa bikin SW kayak gini, karena aku ya juga kayak, aku kan nggak tahu, aku bukan bikin bikin SW buat dia, kenapa dia yang kesinggung. Jadi karena emang dia udah kesinggung, aku emang juga disuruh cari tahu dari pelatih, disuruh cari tahu kenapa mereka keluar gitu segala macam. Terus habis itu ternyata mereka itu ya emang keluarnya nggak baik-baik. Berarti karena kesalahpahaman aja ya. Gitu. Tapi kamu nyari tahu ini tuh emang nanya ke mereka atau emang kamu gimana? Sebenarnya udah banyak sih yang ngomongin tentang hal mereka kayak gitu, terutama dari pelatih, dari tempat-tempat dan sama teman-teman aku yang lainnya sih. Berarti nggak cuma dari satu informasi aja, tapi kamu juga nyarinya dari banyak informasi ya. Nah, jadi sekarang nih yang kamu rasain ada dari masalah itu tuh apa? Yang dirasain sebenarnya sih lebih ke pelajaran yang diambil ya, lebih kayak nggak bisa terlalu percaya sama kayak orang. Soalnya dia tuh dulu emang cukup dekat. Jadi si anak ini yang ngadu ini punya kakak. Nah kakaknya ini emang satu circle dalam yang circle keluar itu juga tuh. Jadi emang gimana ya, jatuhnya kayak ya udah jangan gampang percaya aja sih. Jadi sekarang kayak ada terus isu ya. Iya. Tapi apa sih, mereka ada ancaman atau kayak omongan yang kayak bikin kamu ngerasa terpojok kah, atau kayak kamu mungkin ada nggak menurut kamu sikap kamu yang bikin mereka tuh jadi musuhin kamu, atau kayak jadi mereka nganggap kamu tuh kayak oh ini tuh mereka kayak ngejelekin aku atau kayak gimana gitu? Sebenarnya sih ngejelek-jelekin enggak, tapi karena emang gimana ya, mereka keluar kan karena nggak baik-baik aja. Emang karena pelatih apa ya, pas lagi diomongin sama pelatih itu emang mereka salah. Tapi karena pelatih itu ngebela aku, jadi aku yang kena gitu loh. Jadi sama Brandy itu ngebela aku karena aku udah ngelatih 2 anak sekaligus. Sementara mereka ini pasti suruh tampil itu nggak mau. Jadi mereka tuh kayak punya dendam sendiri. Jadi kayak merasa iri gitu ya, kok dia terus gitu, kok gue enggak, kok kayak dia sih yang dibanggain gitu, padahal kita sama gitu. Terus mereka ini ada kayak yang bikin kamu kayak jadi ngerasa nggak enak atau kayak gimana, atau kayak maksudnya kayak kamu tuh jadi ada permasalahan kayak sampai dilabrak-labrak gitu nggak? Kalau dilabrak sih enggak. Sebenarnya habis dia ngelabrak kayak gitu, aku nggak terlalu mempermasalahin karena emang tujuan awalnya bukan dia kan yang disindir. Emang kebetulan orang yang aku sindir itu masuk di saluran aku. Jadi aku nggak tahu nih dia tuh maksudnya aku mau nyindir dia, kok dia yang kesindir gitu loh. Terus semenjak pas kamu jelasin kayak penjelasan dari pihak kamunya, respon mereka atau respon dari pihak dianya gimana? Sebenarnya aku nggak jelasin aku kalau itu tuh salah, tapi karena mungkin udah terlanjur, jadi aku nyari tahu kenapa nih mereka keluar, terus alasan mereka keluar apa. Ternyata emang itu karena pertama sama Randy kan yang pas itu sempat ngebela itu karena mereka juga nggak suka. Terus yang kedua karena masalah yang dia diomelin sama Bang Randy itu, yang dia diomelin katanya
mereka tuh nggak disiplin, terus kayak sama salum-salum yang lain kayak sombong gitu loh. Iya, kalau sama salum lain tuh jatuhnya gimana ya, jatuhnya nggak sopan, jadi setiap apa gitu nggak sopan sama yang lebih senior. Kayak mereka dalam sikap juga berarti emang ada kritikan dari pihak-pihak lain gitu ya, yang kurang bagus sikapnya gitu ya. Ya, jadi karena aku yang maksudnya yang paling dekat dari pelatih yang lain, karena aku lumayan dekat, jadi aku yang kena, nanti dari aku baru ngomongin ke yang lain gitu. Emang kalian ini dulunya sedekat apa? Enggak sih, nggak deket, paling kayak temen main, terus kayak cuma sebatas ya udah main doang, nggak sampai bener-bener deket gitu. Kayak sekedar kenal ngobrol, kayak kayak cuman ketemu, oh lu ini gitu paling. berarti kalau menurut saya nih ya, ini tuh sebenarnya kayak salah paham aja, dan mungkin dari pihak sananya itu juga nggak terima atau kayak harus ada di introspeksi diri. Cuman mungkin kita juga harusnya tapi kamu ngasih tahu nggak alasan kayak kenapa nih pelatih itu pada negor mereka seperti itu, atau kayak kenapa mereka sampai ditegur, dan kenapa kamu harus sampai nyari tahu gitu? Sebenarnya udah dibilangin, tapi mereka tuh kayak tetap berpegang sama yang mereka mau. Jadi misalnya aku bilang alasan mereka kenapa begitu, tapi mereka tuh kayak selalu gak percaya. Emang kalau misalnya latihan juga mereka nggak pernah percaya sama omongan aku. Tapi nanti kalau misalnya udah diomelin sama pelatihnya langsung baru diem. Mungkin karena mereka juga ngerasa kan seumuran gitu, terus juga seangkatan juga kan, jadi kayak ya udahlah gitu, apa sih sosok kasih tahu gitu. Gitu. Berarti sekarang kayak kamu sama dia udah lost kontak gitu. Terus yang kamu harapin sekarang apa? Apa ya yang diharapin? Harapannya sih biar kedepannya nggak ada anak-anak yang kayak gitu lagi sih. Kita kayak udah dikasih apa ya, gampang buat latihan segala macem, tapi mereka malah kayak gitu. Iya, ini karena juga salah paham pertama, karena di umur kalian ini kan umur masih labil soal perasaan, terus juga masih masa-masa pengenalan diri kayak dari sifat, karakter, apalagi masa teman. Kalau jangankan temen jauh, temen deket pun kadang kan kita masih belum kenal sama sifat satu sama lainnya gitu, jadi pasti masih ada salah paham gitu. Cuman untungnya teman kamu ini tuh nggak ada sampai kontak fisik ataupun sampai kayak bullying gitu ya kan, nggak ada kan. Nah bagus sih kalau kayak gitu. Cuman mungkin nggak cuman dari pihak sana, kita juga harus introspeksi apa nih yang sampai mereka tuh bersikap seperti itu. Terus juga kayak kalau misalkan ada sesuatu hal, mungkin kita bisa lebih ke ngomongin ke orangnya langsung atau tanya ke langsung gitu, daripada kita status, karena kita kan status itu kan sifatnya umum ya gitu. Jadi sekarang kalau misalkan emang ada sesuatu hal, mungkin kamu bisa langsung tanya ke orangnya langsung, atau kayak cari tahu informasinya tuh dari satu anak gitu. Terus juga ke papa kalau misalkan soal pelatih atau apapun gitu, tapi selagi dia nggak ada sampai gimana ke kamu kayak main fisik, oke. Cuman kalau misalnya udah main fisik, artinya kan mereka kan udah langsung ke emas gitu. Oh iya gitu. Gimana, sudah puas? Udah sih, paling itu doang yang mau bicara. Sudah. Berarti konseling pada hari ini selesai. Ya gitu aja saran saya gitu. Jika masih kurang puas, kamu bisa datang lagi ke sini untuk melakukan konseling atau tanya tentang hal apapun lagi. Mungkin yang masih ngeganjel, karena ini kan pertemuan pertama ya. Jadi mungkin kamu juga masih bingung atau yang diceritain apa, terus kayak harus bagaimana gitu. Makasih juga udah mau cerita gitu. Kasih.
Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.